Staf Manchester United mengatakan Joshua Zirkzee secara teratur paling akhir meninggalkan lapangan Carrington untuk latihan menembak tambahan dengan Carlos Fernandes. Zirkzee nyaris selalu akan menjadi pemain tim utama terakhir yang meninggalkan tempat latihan. Seperti amat sebelumnya, dedikasi Joshua Zirkzee dalam latihan tambahan di Carrington menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan permainannya. Tetap berlatih menembak bersama Carlos Fernandes menunjukkan tekadnya untuk meraih sukses dan mendapatkan tempatnya. Dedikasi Zirkzee dalam latihan menunjukkan harapan, tetapi apakah ia akan menjadi pemain nomor 10 United dalam jangka panjang, bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan intensitas Liga Primer. Gaya bermainnya yang kreatif, jika dibandingkan dengan Ronaldinho, menunjukkan potensi, tetapi ia perlu mengasah penyelesaiannya untuk mengisi posisi tersebut. Tak hanya komitmennya yang brilian, Zirkzee juga seorang rendah hati yang sudi membimbing rekan mudanya. Staf MU bersaksi bahwa selama Chido Obi dimasukkan dalam latihan tim senior, Zirkzee yang berperan sebagai kakak baginya. Manchester United kembali beraksi di Liga Primer untuk menghadapi Arsenal akhir pekan ini. Arsenal akan memasuki pertandingan sebagai favorit karena performa mereka jauh lebih baik daripada apapun yang ditunjukkan United musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta mencatat kemenangan 7-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions pada Selasa malam, yang berarti mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan perjalanan mereka ke Old Trafford. Sementara itu, United mengalami musim yang buruk, dengan tim asuhan Amorim saat ini berada di peringkat ke-14 di Liga Primer. The Reds memiliki daftar panjang pemain yang absen karena cedera saat mereka memasuki pertandingan sebagai tim yang tidak diunggulkan. Tentu saja, bukan pertanda baik bahwa United telah kalah dalam 4 pertandingan Liga Primer terakhir mereka melawan Arsenal, yang merupakan kekalahan terpanjang MU melawan The Gunners. Yang menarik, setelah meninggalkan Akademi Arsenal pada musim panas, Chido Obi menandatangani kontrak dengan Manchester United, dan telah tampil 3 kali di bawah asuhan Amorim. Arteta menyesalkan keputusan Obi, yang bersikeras bahwa jalur yang lebih jelas menuju sepak bola tim utama adalah satu-satunya alasan di balik kepindahannya ke MU. Pemain berusia 17 tahun itu belum pernah menjadi pemain inti United, tetapi ia terus berusaha. Obi kemungkinan akan tampil melawan mantan klubnya karena Rasmus Højlund kesulitan mencetak gol. Setelah gagal melakukannya dalam 19 pertandingan sebelumnya. Obi bukanlah penyerang Akademi United pertama yang tampil sebagai starter pertama di Liga Primer melawan Arsenal, dengan Marcus Rashford yang masuk dalam pertandingan yang sama, di bawah asuhan Louis van Gaal pada Maret 2016, ketika ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-2 di Old Trafford. Kelompok penggemar Manchester United The 1958 berencana untuk melakukan protes besar terhadap keluarga Glazer menjelang pertandingan karena kemarahan atas kepemilikan klub yang kontroversial terus berlanjut. Penggemar United didesak untuk berkumpul di luar pub Tolgate pada pukul 3 sore, mengenakan pakaian hitam untuk melambangkan klub sepak bola yang sekarat perlahan. Protes itu ditujukan terhadap Glazer dan klub yang dengan sengaja menyerang budaya penggemar. The 1958 memprotes keluarga Glazer dan ancaman terus-menerus terhadap budaya penggemar. Amorim secara terbuka mendukung protes tersebut, menekankan bahwa setiap orang di United memiliki hak bersuara. Pertemuan kedua kubu ini biasanya menjanjikan pertarungan sengit antara klub-klub yang memperebutkan posisi puncak di liga, atau setidaknya kualifikasi Liga Champions. United, di sisi lain, mengalami musim yang sangat buruk, dan minggu ini mengalami 2 hasil di Piala FA dan Liga Eropa,
yang tampaknya tidak dapat dipahami oleh pemain lama seperti Roy Keane di masa lalu. Yang membuat situasinya semakin rumit adalah kenyataan bahwa keuangan di klub itu semakin terbatas. Setelah bertahun-tahun melakukan tur bursa transfer yang mahal dan ekspansif dalam upaya untuk keluar dari kemerosotan mereka, dengan keberhasilan yang terbatas, kantong uang tampaknya semakin ketat. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi Amorim, dengan tekanan di dalam dan luar lapangan. Namun posisinya aman sejauh ini karena tampaknya tidak ada gunanya memecat manajer lain secepat itu ketika hanya ada sedikit pilihan untuk pengganti yang efektif. Dalam hal itu, kemenangan atau setidaknya hasil yang memuaskan melawan tim yang bersaing memperebutkan gelar akan menghasilkan banyak niat baik dari para penggemar dan pemilik, meskipun itu tidak akan banyak berpengaruh pada musim mereka. Berlawanan dengan itu, prioritas United dan mungkin satu-satunya Amorim adalah Liga Eropa, karena itu adalah satu-satunya cara untuk meraih trofi, dan yang lebih penting lagi kualifikasi ke Liga Champions. Amorim mungkin tergoda untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci, dengan mempertimbangkan pertandingan leg kedua hari Kamis. Hanya sedikit penonton yang akan menghargai reaksi tenang seperti itu dari United, apapun situasi klub. Dilema lain yang harus dihadapi Amorim akhir pekan ini. Penampilan Rasmus Højlund yang menurun drastik musim ini membuatnya jadi kandidat terdepan di lelang MU. Juventus dan AC Milan sangat bernafsu mendapatkannya dengan klausul peminjaman. MU pun sangat terbuka melepasnya. Bisa jadi karena sudah punya satu nama pengganti. Jean-Philippe Mateta, yang saat ini tidak beraksi menyusul tackle Liam Roberts akhir pekan lalu, menjadi subjek minat konkret dari Manchester United. Koran Prancis La Equipe memahami, Crystal Palace tidak akan membiarkan pemain Prancis itu pergi dengan harga murah. Mateta mengawali tahun 2025 dengan sangat baik. Ia telah mencetak 8 gol dalam tahun kalender ini, sama dengan Mohamed Salah dari Liverpool. Sementara musim ini, pemain Prancis itu telah mencetak 15 gol di semua kompetisi, termasuk 12 gol di Liga Primer. Penampilannya telah menarik perhatian Manchester United, yang tengah mencari pengganti Rasmus Højlund. La Equipe melaporkan bahwa Manchester United telah membuka pembicaraan untuk merekrut penyerang tengah tersebut. Namun, Crystal Palace telah menetapkan harga yang sangat tinggi sebesar 40 juta pound. Kontrak Mateta dengan klub Liga Primer Inggris itu berlaku hingga 2027. Penyerang tengah itu akan absen dalam pertandingan melawan Ipswich Town. Namun, diharapkan ia akan ambil bagian dalam kamp pelatihan Crystal Palace yang akan dimulai di Marbella pada hari Senin. Ia diperkirakan akan kembali bermain pada pertandingan perempat final Piala FA melawan Fulham pada akhir bulan ini.